dalam namanya pasti bisa hadapi rintangan yang ada, karena begitu besar kasihnya yang menyala. Aku dan kamu adalah satu, kau istimewa. Betapapun gelapnya, kau yang jadi terangnya. Kristus hidup karena Dia ingin kau tetap hidup. Sudah saatnya kita bangkit, tak bosan kau berdiam diri. Pikir apa yang bisa kau beri. Dalam namanya pasti bisa hadapi rintangan yang ada, karena begitu besar kasihnya yang menyala. Aku dan kamu adalah satu, kau teristimewa. Betapapun gelapnya, kau yang jadi terangnya. Kristus hidup karena Dia ingin kau tetap hidup. Betapa gelap dunia, kau yang jadi terangnya. 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 Silakan mencari nama paroki dari teman-teman yang ada di sana. Ya, jadi teman-teman yang ada di sana sudah memegang nama paroki yang dibuat dari paroki itu. Aku dan kamu adalah satu, kau teristimewa. Betapapun gelapnya, kau yang jadi terangnya. Kristus hidup karena Dia Diinformasikan kembali kepada para OMK yang sudah datang. Silakan perwakilan boleh mengambil slide masing-masing. Nah, setelah slide selesai, yang di luar dari paroki metro, silakan mencari papan nama yang dipegang oleh rekan-rekan OMK kita. Dan untuk yang kanan dekat parkiran mobil. Lalu untuk yang stasi-stasi di wilayah metro di bawah taruh. diinformasikan kembali kepada para OMK yang sudah datang, yang dari paroki metro atau stasi wilayah, silakan. Yang di ruangan itu kan ada nomor-nomor, persiapan nomor-nomor. Metro ya? Metro masuk.
Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Tanjung Karang, para Romo, rombongan Keuskupan Pangkal Pinang, rekan-rekan OMK Sekeuskupan Tanjung Karang, dan seluruh umat yang hadir pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang di Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Metro, Keuskupan Tanjung Karang, dalam perayaan penerimaan Salib Sumatera Yogyakarta 2020. Tapi pun, saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan penuh sukacita kita menyambut Salib Sumatera Yogyakarta di Keuskupan Tanjung Karang dengan perarakan Salib Sumatera Yogyakarta 2020.
ECD akan diterima oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Tolong menariknya di depan, menariknya di depan. Yang mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, para imam, biarawan biarawati, umat Allah di Keuskupan Tanjung Karang, khususnya orang muda Katolik di Keuskupan Tanjung Karang, atas nama Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko, para imam, biarawan biarawati, umat Allah di Keuskupan Pangkal Pinang, teristimewa atas nama orang muda Katolik Keuskupan Pangkal Pinang, kami mengucapkan limpah-limpah terima kasih karena telah menerima kedatangan kami di tempat ini. Pada saat ini kami datang ke sini untuk mengantar salib orang muda Katolik dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyongsong Sumatera Youth Day, simbol kekristenan, karena dari salib lahir penebusan dan keselamatan. Peranakan salib ini dilakukan supaya orang muda Katolik lebih mencintai dan lebih merasakan kasih Kristus lewat pengorbanannya di salib. Karena salib Kristus bercahaya menerangi kegelapan hati manusia. Maut tak akan berkuasa lagi, melainkan tahta Tuhanlah yang berkuasa. Terimalah Dia, Kristus yang jaya. Pada hari pembaptisan Tuhan, dengan bangga kami menerima salib Sumatera Youth Day yang merupakan kelanjutan perarakan dari Keuskupan Agung Medan ke Pangkal Pinang dan sekarang di Keuskupan Tanjung Karang, yang akan dilanjutkan ke keuskupan-keuskupan di Sumatera. Hari ini pesta pembaptisan Tuhan adalah inaugurasi perutusannya untuk menyelamatkan manusia. Dia putra Allah yang berkenan pada Allah, yang harus kita dengarkan. Dan karena itu perarakan salib Sumatera Youth Day yang akan terjadi di Keuskupan Tanjung Karang, semogalah meneguhkan iman kaum muda terutama untuk meneladani Kristus, hidup dengan teguh akan perutusan karena pembaptisan sebagai putra dan putri Allah, hidup dalam kebenaran, kejujuran, meneladani Kristus, pun kalau sampai harus mengorbankan diri, wafat di salib. Kami berterima kasih bahwa kami dipercaya untuk melanjutkan perziarahan dan perjalanan salib Sumatera Youth Day di Keuskupan Tanjung Karang ini. Salib akan saya serahkan pada Ketua OMK Keuskupan Tanjung Karang untuk kemudian dilanjutkan ke paroki-paroki lain di keuskupan ini. Semoga cahaya Kristus menjadi penuntun, penerang, penunjuk jalan
bagi semua kaum muda di Keuskupan Tanjung Karang tercinta ini. Para rombongan dilanjutkan dengan penyerahan bendera. Kandel. Para rombongan dari Keuskupan Pangkal Pinang diperkenankan duduk mendampingi Bapak Uskup di tempat yang telah disediakan. Tari Sigap Kemutan merupakan salah satu tari kreasi baru dari daerah Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari sembah yang merupakan tari tradisi asli masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigap Kemutan diresmikan sebagai tarian Lampung dalam penyambutan tamu penting. Koreografi tari ini juga mengambil unsur dari berbagai tari tradisional Lampung untuk merepresentasikan budaya Lampung yang beragam. Tari sembah telah ditampilkan sebagai bagian dari ritual penyambutan tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tari ini menggambarkan ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu, makna esensial dari tari ini merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tari ini, para penari mengekspresikan hal tersebut dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan penuh kehangasan. Proses lahirnya tari Sigap Kemutan tak lepas dari realitas budaya Lampung yang terdikotomi menjadi Kadung dan Keminggir. Kedua adat yang memiliki kekhasan tersendiri sama-sama merasa paling layak merepresentasikan Lampung. Tari Sigap Kemutan merupakan sintesis dari dua identitas kebudayaan yang ada di Lampung. Tari ini menyerap gerak tarian baik dari adat Pepadun maupun adat Peminggir menjadi satu kesatuan yang harmonis dan dapat diterima masyarakat luas. Salah satu ciri dalam tari Sigap Kemutan yang merupakan unsur asli dari tari sembah adalah aksesori yang digunakan para penari. Sesuai namanya, aksesori utama yang digunakan adalah sigap, mahkota berwarna emas yang telah menjadi identitas daerah Lampung. Aksesori lain yang digunakan pada jemari tangan penari Sigap Kemutan adalah tanggai, yaitu penutup jari berbentuk kerucut berwarna emas. Selain kedua aksesori tadi, penari Sigap Kemutan juga mengenakan papan
mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pada saat pembaptisannya ini, Yesus diakui oleh Allah Bapa sebagai putranya dan diutus untuk menyelamatkan kita manusia.
dibaptis, Yesus mulai berkarya. Menurut Injil Lukas, Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Pada saat Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam perkataan itu terungkap pernyataan yang amat mendasar tentang Yesus, orang Nazaret itu. Yesus itu ungkapan kasih Allah kepada Israel baru. Kasih Allah itu diungkapkan sebagaimana Dia membiarkan dirinya dibaptis di Sungai Yordan seperti orang lain. Dengan menerima baptisan dari Yohanes di Yordan, Yesus menyamakan diri dengan manusia, kecuali dalam hal dosa yang harus diselamatkannya. Itulah pelaksanaan kenabian yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang muda Katolik, apa arti baptisan kita? Kita semua juga diundang dan diutus untuk melaksanakan tugas panggilan kenabian gereja. Kita telah dibaptis dalam nama Yesus. Artinya kita semua diikutsertakan dalam kematiannya. Berkat baptis kita menerima hidup gereja, memelihara dan menghayatinya dengan iman. Dengan iman berarti seperti Yesus sendiri selalu ikut prihatin terhadap orang lain, terutama mereka yang menderita. Iman sejati itu suatu tanggung jawab umum, bukan tanggung jawab perorangan. Baptis itu panggilan untuk ikut melaksanakan tugas kenabian. Pelaksanaannya menurut keadaan dan kedudukannya. Pada dasarnya, panggilan tugas kenabian berarti kesediaan untuk melayani sesama dan mengabdi Tuhan. Pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita diajak merenungkan apa sebenarnya arti baptisan bagiku. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menundukkan kepala, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, agar doa-doa kita berkenan pada Allah, dan kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
berkuasa dan kekal ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun di atasnya. Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Secara khusus hari ini kami akan memulai rangkaian kegiatan estafet Salib Sumatera Youth Day 2020 di Keuskupan Tanjung Karang. Berkenanlah memberkati dan menyertai kegiatan para orang muda ini sebagai cara mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, hidup dan kekal, berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya Ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Ia padamkan. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian untuk umat manusia, menjadi cahaya bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikan kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarang. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru hormat.
bersemayam di atas akhir bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Peristiwa Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Setelah hampir kurang lebih 8 bulan kita mengalami masa kemarau, kekeringan di mana-mana. Sekarang tiba masa atau musim hujan. Musim hujan yang sudah dinanti sejak lama itu ternyata tidak setiap kali mendatangkan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, terutama bagi orang-orang dewasa dan orang-orang yang karena musim hujan mengalami berbagai kesusahan, banjir bandang misalnya yang menghanyutkan entah rumah, entah harta milik, entah pekarangan, tanaman-tanaman, tanah longsor, dan seterusnya. Kalau kita ingat masa kecil kita sebetulnya selalu bersukacita ketika hujan itu turun. Tentu kalau itu tidak membuat lingkungan kita menjadi kotor. Kalau hujan di Jakarta dan sampai banjir, pasti lingkungannya kotor. Dan hampir tidak ada orang tua yang mengizinkan dengan sukacita anak-anaknya main air. Walaupun masih ada anak-anak yang penuh sukacita bermain air ketika hujan turun dan menyebabkan banjir dan lingkungan menjadi sangat kotor. Anak-anak di desa ketika hujan datang lepas pakaian, lari ke halaman dan bernyanyi, bersukacita, bermain air. Anak-anak desa yang polos lugu lebih pandai menanggapi dan menikmati rahmat karunia dari Allah. Apalagi kalau tinggal di desa, suasananya masih alami dan air yang jatuh tidak membuat lingkungan menjadi sangat kotor. Permandian dapat kita umpamakan dengan keikhlasan dan kerelaan serta kepandaian kebijakan kita menikmati air. Kalau kita lelah, kalau kita capek, ketika kita habis bekerja, kotor, berkeringat, badan kita bau, kita mandi. Dan terasa beda. Setelah kita mandi, pori-pori kita rasanya hidup, segar. Kita menjadi bergairah, tidak lesu, tidak ngantuk. Kita menjadi ceria. Itu karena kita dibersihkan dari kekotoran, dari yang membuat diri kita bau, dari yang membuat kita lelah, letih. Air membersihkan, menyucikan. Air menghilangkan kotoran yang ada pada diri kita. Pori-pori kita rasanya menjadi segar muda dan hidup kita menjadi hidup-hidup berapi-api. Permandian dalam kekristenan mempunyai makna yang demikian.
membersihkan dari segala dosa, menjadikan kita hidup baru. Dan hidup baru itu kita menjadi putra dan putri Allah. Kita dimasukkan, digolongkan dalam persekutuan dengan Kristus, putra Allah sendiri. Ada bedanya permandian yang dibuat oleh Yohanes dan yang dibuat oleh Yesus. Permandian yang dibuat oleh Yohanes adalah tanda pertobatan, tetapi tidak memasukkan orang yang dipermandikan menjadi bagian kehidupan Yohanes. Bahkan Yohanes ketika melihat Yesus menyuruh murid-muridnya, pergilah, ikutilah dia. Yohanes mempermandikan hanya dengan air. Tetapi permandian yang dilakukan oleh Kristus adalah permandian yang dibuat dengan Roh. Yesus yang putra Allah, Sabda Allah, mencurahkan hidupnya sendiri ke dalam dia, ke dalam mereka yang dibaptis di dalam namanya. Seperti dia hidup, kata Bapak Suci dalam suratnya yang berjudul Kristus Vivit, Kristus hidup, yang nanti akan kita dengarkan lebih panjang lebar di aula. Seperti Kristus hidup karena dihidupi oleh Allah sumber hidup sendiri. Dia yang mencurahkan rohnya ke dalam mereka yang dipermandikan, maka mereka yang disentuh oleh Kristus seluruhnya menjadi hidup. Kristus adalah kemudahan yang paling indah, dikatakan oleh Bapak Suci. Dan dia seperti Bapa mengatakan kepada Kristus, inilah putra kesayanganku. Dia ingin juga kalian dengarkan kata-katanya, aku menyayangimu. Hidupnya dicurahkan pada diri kita agar kita hidup, dan karena kita hidup, kita tidak boleh lepas dari Kristus, melainkan harus menghidupi semangat hidup Yesus. Yesus telah menjadikan kita bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dan karena itu hidup kita juga harus dihidupi oleh Roh Kristus sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Nabi Yesaya mewartakan visi penglihatannya di jauh hari ke depan, apa yang akan diterima oleh Sang Mesias, yakni Roh Allah yang merasuki dirinya. Roh Tuhan ada padaku. Aku diutus untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan itu terjadi di dalam diri Kristus. Dia yang datang pada Yohanes untuk diresmikan, dimaklumkan, untuk pada hari itu dilaksanakan inaugurasi peresmian perutusannya. Yohanes mengatakan, seharusnya saya yang datang kepadamu. Dalam pembukaan Injil Yohanes dikatakan
firman itu adalah Allah. Kristus yang firman dan putra Allah minta dipermandikan. Maka Yohanes pastilah merasa tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apalagi mempermandikan saya yang seharusnya datang kepadamu. Keteladanan kerendahan hati Yohanes dihidupi lebih jauh lagi oleh Kristus sendiri, yang putra Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya menjadi manusia agar manusia bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Datang kepada Yohanes minta dipermandikan supaya genaplah seluruh apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan Yesus dipermandikan oleh Yohanes. Pada hari itu, inilah inaugurasi peresmian perutusan Yesus. Mulainya Yesus menampakkan apa yang harus dia buat dalam perutusannya ke dunia ini. Dia keliling, dikatakan dalam bacaan kedua tadi, sambil berbuat baik, mengajar dari desa ke desa sambil berbuat baik. Itu yang dilakukan oleh Kristus, yang permulaan perutusannya dimulai di hari permandiannya. Roh Tuhan pun ada pada diri kita. Semua kita telah dipermandikan. Ketika kita dipermandikan, Roh Tuhan melepaskan seluruh keberdosaan, ketidaklayakan kita sebagai anak-anak Allah. Roh Tuhan dicurahkan kembali saat kita menerima krisma, saat kita didewasakan sebagai orang Kristiani untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Tuhan tetap tinggal di dalam diri kita pun kalau kita tidak layak. Mari kita menghidupi hidup kita dengan penuh syukur pada Allah yang Maha Rahim, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Setiap kaum muda tak pernah boleh punya semangat instan. Dalam Kristus Vivit, Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan, kalian harus hidup berani menempuh perjuangan pun kalau berat, sampai pun kalau harus penuh risiko. Kami yang orang tua-tua boleh ditinggal, kalian larilah, atasi segala kemelut dan situasi ketidakberesan dunia di lingkunganmu dengan semangat muda. Dan kalau Anda sudah sampai di tempat di mana kami tidak bisa berbuat apa-apa, tunggulah kami di situ, karena kami akan mendukungmu. Itu kira-kira Bapak Suci mengatakan. Jangan takut untuk melakukan eksperimen, untuk gagal, untuk tidak berhasil. Tetapi jangan putus asa. Harus berani mulai sekali lagi. Mulai sekali lagi. Tuhan hidup dan Dia menyertaimu karena Dia mencintaimu, dan Dia ingin agar kalian hidup. Kata-kata itu bahkan oleh Bapak Suci minta agar kita menggarisbawahi Tuhan hidup dan Dia ingin agar kalian hidup.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pun sama seperti mengatakan kepada putranya, kepada setiap pribadi kita mengatakan, engkaulah anakku yang terkasih. Mari kita dengarkan terus-menerus kata Allah, sabda Allah itu, dan kita resapkan dalam jiwa raga kita. Ingat, tahun ini kita merayakan tahun cinta kitab suci, tahun mencintai sabda Allah. Dengarkanlah dia, bacalah kitab suci, renungkanlah, hayatilah, hidupilah. Tetapi ingat juga bahwa kitab suci untuk kita bukan hanya buku, pun walau itu disebut Alkitab, kitab yang agung, buku, pun kalau itu disebut Alkitab, kitab suci, sabda Allah itu, bagi kita bukan hanya ini, teks mati. Sedangkan ini saja, terus menerus kalau kita baca, kita dengarkan, kita refleksikan, kita renungkan, memberikan inspirasi yang tak terbatas. Sedangkan ini saja begitu, apalagi sang sabda Allah yang utama, yakni Yesus Kristus sendiri, yang Bapak Suci mengatakan dia hidup, dan apapun yang disentuh oleh dia akan hidup. Kristus adalah kemudahan yang paling indah, kata Bapak Suci. Maka bagi kita pengikut Kristus yang dipermandikan, dibersihkan dan dari dosa-dosa kita, dan dijadikan bagian tak terpisahkan dari hidup Yesus sendiri karena dirohi oleh Roh Yesus sendiri, kita harus meneladani Kristus, sang sabda utama Allah, sabda yang hidup, bukan kata-kata yang bohong, fitnah, omong kosong, atau hoax. Sabda Allah menjadi nyata, real. Kristus adalah Allah yang hadir, yang menyertai kita, yang nyata. Karena dia mencintai kita, dia tak ingin agar seorang pun dari kalian, entah apapun latar belakangmu, entah apapun pendidikanmu, entah asalmu dari mana, tak seorang pun diinginkannya hilang, melainkan agar kalian mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Itulah Kristus, perutusannya di dunia yang harus kita lanjutkan. Kita hidupi semangat Kristus, kita wartakan sukacita hidup ini pada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita, agar semua orang juga hidup dan hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, sebab Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.